Ya, Masya Allah. Jadi, nah dalam Al-Quran dan dalam yang menarik lagi terakhir ya, ada 4 kata syifa dalam Al-Quran. Ya, satu kata syifa itu diwakili oleh madu, fisik ya, 1. 3-nya Al-Quran. 4 kata syifa dalam Al-Quran, 3-nya itu diwakili oleh Al-Quran sebagai syifa atau penyembuh. Syifa itu bukan dawa, dawa itu obat, tapi syifa itu penyembuh. Ya, maka sejatinya kalau kita bicara tentang pengobatan dalam Islam, modalnya cuma 2 ini saja sebenarnya. Modal utamanya Al-Quran dan madu. Bagaimana itu menyembuhkan? Lagi-lagi bukan urusan kita kan. Tugas kita itu meyakini. Ya, makanya tadi Dr. Royan ini kan dokter THT ya. Kalau kita list antara kata-kata pendengaran sama kata-kata penglihatan dalam Al-Quran, banyakan mana? Pendengaran. Oh, ini nih, Masya Allah, canggihnya luar biasa ya. Makanya sebenarnya benar sudah dalam Islam itu, ketika orang yang sakaratul maut, orang di ICU, orang yang sakit berat itu, dia nggak bisa buka mata, dia nggak bisa gerak, tapi ininya masih nyala. Dalam Islam itu sebabnya disuruh talkinkan kan, bacakan Quran segala macam. Dan Al-Quran itu ada janji Allah kan. Apa janji Allah? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami ya turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, kata Allah. Maka ada janji Allah di sana. Ya, maka bagi Anda ya sebagai nakes segala macam itu ya, bidan, mungkin perawat, dokter, siapapun yang kita berhubungan dengan orang sakit itu, coba sampaikan pesan ini kepada mereka. Dan saya sempat lihat beberapa riset-riset tentang bagaimana efek bacaan Al-Quran itu terhadap orang-orang. Ya, ada yang bacaan Al-Fatihah. Makanya sebenarnya kenapa kita disuruh baca Quran itu benar-benar, yang pertama, yang kedua pakai lagu. Karena beda di sini rasanya. Bahkan di zaman peradaban Islam itu, azan di rumah sakit itu beda ya. Karena jangan rumah sakit Islam dulu ya. Itu beda nada, pagi beda, siang beda, sore beda, malam beda. Karena jam biologis kita beda. Maka Al-Quran itu dijadikan sebagai apa? Sebagai obat. Ya, azan itu dijadikan sebagai penyemangat. Bahkan di zaman peradaban Islam saat itu di dinasti Abbasiyah itu, ada orang-orang, karena rumah sakitnya wakaf zaman itu, ada orang-orang yang ditugaskan untuk membisikkan sesuatu, dan itu didanai dari dana wakaf untuk mengatakan pada orang yang sakit tadi bahwa sebentar lagi engkau akan sembuh. Ya, maka kalau saya pribadi, kalau ditanya, kan kita yang di pelajaran kita ya di kedokteran ini kan ada banyak penyakit yang bahasanya nggak bisa sembuh tapi terkontrol, kan gitu. Maka kalau saya lebih suka mengambil katakanlah keutamaan dari hadis Nabi SAW, supaya apa? Ya kalaulah dia mau urusan sembuh atau tidak itu kan urusannya Allah gitu loh. Tapi paling tidak kita memberikan semangat kepada orang tadi. Kankernya bisa sembuh nggak? Insya Allah, biiznillah. Kalau Allah sudah berkenan pasti sembuh. Orang semangat. Ya. Autoimun bisa sembuh nggak? Insya Allah, biiznillah. Dengan senyum saja. Karena toh kita juga nggak bisa ngobatin kan. Kita juga nggak bisa memberikan apapun, karena hak prerogatif sembuh itu kan dari Allah. Lebih baik kita tanamkan optimisme kepada orang tadi, gitu loh. Itu sebabnya kita tahu bahwa kisah ya Usamah radhiyallahu anhu ya, Abu Salamah radhiyallahu anhu itu kan Nabi kunjungi dia waktu sedang sekarat-sekaratnya, sekalian. Ya, Abu Salamah ini. Lalu Nabi katakan apa? La ba'sa tahur insyaallah. La ba'sa. Enggak apa-apa, tenang, sembuh insyaallah. Besoknya kan mati. Besoknya mati. Tapi apa yang kata Nabi sampaikan kepada Abu Salamah tadi? Ini nggak bisa sembuh nih. Ntar lagi mati nih, nggak gitu. Ya, maka tadi ya kita Anda yang di sini berhubungan dengan orang-orang yang mungkin sudah cukup berat penyakitnya, mungkin kasih optimisme saja. Apalagi mereka memang jelas-jelas sudah mungkin tidak lama usianya. Insya Allah sembuhlah nih, insya Allah. Jangan khawatir, Allah yang sembuhkan. Ya, apalagi dibarengi dengan tadi suruh dia mungkin baca Quran kalau dia Muslim, ya, atau keluarganya bertawasul dengan Quran, boleh nggak? Boleh.